Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum memulai materi kita hari ini, supaya kita selalu diberikan kelancaran dalam pembelajarannya, diberikan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk materi kita hari ini yaitu kita akan membahas kerajinan bahan limbah keras anorganik. Adapun kompetensi dasarnya yaitu kita di KD 3.4 yaitu memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan dan penyajian produk kerajinan dari kerang, kaca, keramik dan botol plastik yang kreatif dan inovatif. Dan di KD 4.4-nya yaitu merancang dan membuat produk dan menyajikan produk kerajinan dari kerang, kaca, keramik dan botol plastik yang kreatif dan inovatif sesuai dengan potensi daerah setempat. Adapun tujuan pembelajarannya setelah menyimak video materi hari ini berharapkan kalian mampu memahami prosedur dan teknik pembuatan kerajinan limbah keras anorganik. Dan untuk materi pokoknya yaitu kerajinan bahan limbah keras anorganik. Limbah keras anorganik ini yang dapat didaur ulang yaitu plastik, pecahan keramik, pecahan kaca, dan potongan logam. Limbah keras anorganik dapat dipilih sesuai kebutuhan. Jika dinilai tidak layak pakai, limbah keras dapat dimusnahkan dengan cara peleburan dan pembakaran. Nah, limbah yang masih layak pakai dapat dimanfaatkan kembali menjadi karya kerajinan. Jika limbah sudah beralih manfaat menjadi barang kerajinan, secara ekonomi nilainya akan meningkat. Oke, lakukan proses recycle yaitu mendaur ulang limbah keras anorganik menjadi karya kerajinan agar kita dapat membantu menyelesaikan masalah polutan di lingkungan kita melalui dari sekarang untuk hidup yang lebih baik ya. Kerajinan limbah plastik. Nah, jika diperhatikan daerah perkotaan sebagai kawasan pusat kegiatan masyarakat, banyak dijumpai industri perdagangan yang menghasilkan limbah plastik. Contohnya yaitu bengkel mobil atau motor menghasilkan limbah jerigen, botol oli, dan lainnya yang wujudnya beraneka ragam dengan sifat yang keras. Nah, jika diperhatikan, orang berjualan di tepi jalan juga menghasilkan limbah plastik. Di tempat pembuangan sampah banyak pula barang-barang rumah tangga yang terbuat dari plastik. Contohnya seperti ada kursi, meja, baskom, dan ember. Nah, alangkah baiknya jika plastik-plastik tersebut dimanfaatkan menjadi karya kerajinan. Limbah plastik dapat dibuat menjadi benda kerajinan dengan sedikit ketekunan. Kegiatan mengolah limbah plastik lebih mudah dibanding benda keras lainnya. Limbah ini cukup dibersihkan saja, kemudian bisa dibentuk menjadi produk kerajinan. Nah, selain mudah didapat, limbah plastik ini mudah dibentuk dengan alat sederhana seperti gunting atau pisau ketan. Nah, untuk memperindah produk, pengrajin plastik kadang memberi warna dengan menggunakan cat minyak, dapat pula dengan warna spot untuk membuat karya lebih menarik. Oke, bahan untuk pembuatan kerajinan limbah plastik. Bahan pembuatan kerajinan bahan keras limbah plastik terdiri atas aneka plastik dengan kemasan tertentu, yaitu cat semprot dan lem tembak. Nah, ini bahan yang bisa digunakan atau yang biasa digunakan untuk pembuatan kerajinan limbah plastik. Adapun alat pembuatan kerajinan limbah plastik ini
yaitu plastik dari gunting, lem tembak, gunting, ada lem tembak, ada cutter dan solder. Nah, ini yang biasa digunakan untuk alat pembuatan kerajinan limbah plastik. Untuk produk kerajinan dari limbah plastik, berbagai bentuk dapat dibuat dari limbah plastik menjadi bentuk baru dengan nilai tambah di dalamnya. Nah, produk kerajinan tersebut berupa aneka perabotan rumah tangga, bisa hiasan interior, bisa dibuat vas, bunga atau kap lampu, maupun berbentuk baru berupa mainan anak, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, di sini di pinggir contoh dari gambar yang kami ini contoh hasil produk dari kerajinan limbah plastik. Untuk proses pembuatan kerajinan dari limbah plastik. Nah, limbah dari plastik tidak perlu menangani khusus. Proses pengolahannya tidak menemui kesulitan kecuali plastik yang tebal dan sulit dipotong biasanya digunakan teknik peleburan atau pemanasan agar leleh dan mudah dibentuk kembali. Nah, pengolahan awal plastik hanya dengan dicuci bersih untuk menghilangkan kotoran. Nah, jika bentuknya masih bisa dikenali dan dalam jumlah banyak, dapat dimanfaatkan untuk pembuatan kerajinan hiasan. Proses pembuatan kerajinan ini perlu kesabaran dan ketekunan agar dihasilkan karya yang baik. Ini cara atau proses dalam pembuatan kerajinan dari limbah plastik. Pertama yaitu patahkan atau potong ujung sendok bekas untuk dimanfaatkan bentuk mangkuk cangkung. Lanjutnya warna dengan cat kepolosan sesuai selera. Lanjut ke siapkan alat akri bentuk lingkaran. Lanjut ke lubang bagian tengah, refleks dan susun ujung sendok memutar. Baru beri cermin di bagian tengah. Jadilah cermin dari sendok plastik. Ini salah satu atau proses dalam pembuatan sebuah kerajinan, membuat kerajinan cermin dari sendok plastik bekas. Itu salah satu contohnya. Contoh proyek kerajinan bahan limbah keras, yaitu tentunya yang pertama dalam proyek kerajinan itu perencanaan. Nah, di sini perencanaannya kita akan membuat miniatur kehidupan masyarakat Jawa. Adapun identifikasi kebutuhannya di sini ilustrasinya, yaitu peserta didik akan membuat souvenir yang dipersembahkan kepada kawan yang akan pindah dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan. Beberapa peserta didik menginginkan memberikan kenang-kenangan yang dapat diingat oleh kawannya, yaitu di tempat yang baru. Mereka memilih menggunakan bahan limbah keras yang tahan lama dan bahan tidak sulit dicari. Untuk ide gagasannya yaitu yang pertama menentukan perancangan karya kerajinan dari bahan limbah keras organik. Yang kedua yaitu menggali ide dari berbagai sumber, bisa dari majalah, surat kabar, internet atau pasar. Selanjutnya yaitu membuat sketsa karya dan menentukan karya terbaik dari sketsa terbaik. Selanjutnya setelah rencananya ada, baru pelaksanaan, yaitu pelaksanaan yang pertama menyiapkan bahan pembuatan kerajinan bahan keras organik. Nah, di sini bahan yang diperlukan adalah limbah kayu pinus, kain parca batik, lem, karton atau kardus, dan politur. Setelah itu baru kita menyiapkan alat pembuatan kerajinan bahan keras organik. Alat yang digunakan adalah yaitu menggunakan pensil, gunting, cutter, setrika, dan penggaris.
Ini proses pembuatan kerajinan limbah keras pinus. Pertama yaitu kayu pinus yang sudah dipilih, dipotong dan dibentuk dengan pisau kertas membentuk pola tangan, kaki, badan, dan kepala. Setelah itu hasil potongan yang sudah jadi akan seperti ini. Nah, dapat langsung difinish atau dicat warna kulit manusia. Nah, setelah itu kayu pinus yang sudah dipotong atau pola badan disusun dengan lem dan diberi balutan kain kaca merupai pakaian manusia. Dapat dibuat sepasang perempuan dan laki-laki sesuai keinginan. Setelah itu buatlah alas miniatur yang terbuat dari kayu pinus, diberi alat triplek dan dilapis kain atau dicat. Setelah itu boneka dipasang menggunakan lem, lakukan dengan rapi dan terlihat kuat menempel pada alat. Selanjutnya yaitu boneka dipasang menggunakan lem, itu lakukan dengan rapi dan terlihat kuat menempel pada alat. Nah, itu hasil miniatur dapat berupa patani angguan bebek, ya, daging angguan bebek. Dapat pula miniatur yaitu patani dan botani sedang menumpuk padi. Nah, itu yang dihasilkan dari kerajinan limbah kayu pinus. Yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, setelah kita membuat kerajinan, baru terakhir yaitu lakukan evaluasi dengan menguji karya. Apakah karya layak dijadikan cenderamata atau kita bisa tanyakan kepada beberapa kawan atau bisa ke guru. Sudah itu memperhatikan dan jangan lupa dalam pengerjaannya itu memperhatikan keselamatan kerja. Oke, untuk materi kita hari ini Bapak cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang paham, kita nanti bahas lagi di Google Meet. Bapak cukupkan sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.